Perkenalkan, nama saya Lintang Parisudi, nomor absen 23 dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan suatu percobaan menggunakan elektroskop sederhana. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda. Sebelumnya, pengertian elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan suatu benda. Pada dasarnya, elektroskop berfungsi untuk mengetes adanya muatan listrik pada suatu benda. Elektroskop juga dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan listrik pada suatu benda. Elektroskop bekerja dengan prinsip induksi listrik. Induksi listrik adalah peristiwa perpindahan muatan listrik pada benda netral jika benda tersebut didekatkan ke benda lain yang bermuatan listrik. Pertama-tama, ambil kawat tembaga dari dalam kabel dengan cara menyobek kulit kabel dengan gunting seperti pada video. Nah, jika sudah, jangan lupa sisakan kulit kabel di area tengah untuk menjaga supaya kawat tidak jatuh saat dimasukkan ke dalam botol. Lalu ambil tutup botol yang sudah dibolongi, lalu lebarkan lubangnya menggunakan gunting. Kemudian masukkan kawat ke dalam tutup botol tersebut. Letakkan plastisin di bagian bawah tutup botol. Plastisin ini berfungsi untuk menjaga agar kedap udara serta dapat menahan kawat supaya tidak jatuh ke dalam botol. Di sini awalnya saya menggunakan di bagian atas tutup botol juga. Dan jadi, kemudian lengkungkan bagian bawah kawat seperti pada video. Usahakan tidak membuat lengkungan yang terlalu besar supaya dapat dimasukkan ke dalam botol. Lalu kemudian putar kawat bagian atas tutup berbentuk spiral. Jika kesusahan dapat menggunakan tang. Putar secara perlahan berbentuk spiral. Dan jadi. Lalu, masukkan aluminium foil yang sudah dipotong dengan ukuran yang sama ke dalam lengkungan yang tadi. Jika lengkungan di bawah kurang besar, masih bisa dibesarkan supaya tidak merobek aluminium foilnya. Lalu setelah kedua aluminium foil tersebut masuk ke dalam lengkungan, lengkungkan balik seperti semula agar dapat masuk ke dalam botol dengan mudah. Lalu coba masukkan ke dalam botol. Jika terlalu besar masih bisa dikecilkan. Jika susah dapat menggunakan bantuan tang. Kemudian masukkan ke dalam botol dan percobaan pun siap dilakukan. Percobaan pertama menggunakan variabel plastik. Yang pertama dilakukan adalah menggosokkan plastik ke kain. Ini membuat plastik bermuatan negatif. Jika pada saat plastik ditempelkan ke kepala elektroskop dan aluminium foil yang ada di dalamnya membuka, maka percobaan yang dilakukan berhasil. Semakin lama menggosokkan, semakin banyak pula elektron yang berada di plastik. Mari kita lihat apakah percobaan pertama ini berhasil. Dan berhasil, itulah hasilnya. Terlihat aluminium foil bergerak tolak menolak. Percobaan yang kedua menggunakan variabel sisir. Nah, langkah yang digunakan sama seperti percobaan pertama. Sisir digosokkan ke kain, kemudian semakin lama digosokkan maka semakin banyak elektron yang berada di sisir. Mari kita lihat apakah percobaan kedua ini berhasil. Wah, ternyata kedua aluminium foil tidak bergerak. Ini adalah percobaan kedua menggunakan variabel sisir.
Dan ternyata tetap saja kedua aluminium foil tidak bergerak, berarti percobaan kali ini gagal. Yang ketiga, kita menggunakan variabel penggaris. Langkah-langkah kerjanya masih sama dengan percobaan pada sisir dan plastik ya teman-teman. Semakin lama menggosok, maka semakin banyak pula elektron yang dihasilkan. Mari kita amati apakah aluminium foil akan tolak-menolak. Dan ternyata hasilnya kedua aluminium foil tetap pada tempatnya, berarti percobaan kali ini gagal. Dari praktikum yang baru saja kita lakukan, kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama. Muatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Yang kedua, listrik statis adalah peristiwa terkumpulnya muatan-muatan pada suatu benda. Yang ketiga, jika di dalam kedua benda terdapat muatan listrik yang sejenis, maka kedua benda tersebut akan saling tolak-menolak. Begitupun sebaliknya, jika terdapat muatan listrik positif dan negatif, maka kedua benda tersebut akan saling tarik-menarik.